Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang regresi Poisson. Jadi, kalau sebelum-sebelumnya itu teman-teman belajar tentang regresi linier, regresi logistik, regresi probit. Nah, hari ini kita akan membahas tentang regresi Poisson. Nah, regresi Poisson ini adalah salah satu regresi yang digunakan untuk memodelkan antara variabel dependen atau variabel respon Y dan variabel independen atau variabel X dengan mengasumsikan variabel dependennya itu atau variabel Y-nya itu berdistribusi Poisson. Nah, regresi Poisson ini juga merupakan suatu bentuk analisis regresi yang digunakan untuk memodelkan data dalam bentuk count atau jumlah. Jadi misalkan Y-nya ini dikatakan sebagai banyaknya kejadian yang terjadi dalam suatu periode waktu atau wilayah tertentu. Nah, kemudian di regresi Poisson sendiri, Y-nya itu atau variabel random Y-nya itu dipastikan berdistribusi Poisson. Jadi, Y-nya ini menyatakan banyaknya sukses yang terjadi dalam suatu selang waktu atau daerah tertentu. Jadi, dipastikan dulu Y-nya ini distribusi Poisson atau tidak. Kalau Y-nya ini berdistribusi Poisson, berarti analisis regresi Poisson ini bisa digunakan seperti itu. Nah, ini adalah bentuk dari fungsi peluang dari distribusi Poisson yang ini. Yang ini ya. Di mana Y itu adalah 0, 1, 2, dan lain sebagainya, yaitu banyaknya sukses yang terjadi dalam selang waktu atau daerah tertentu. Di mana mu itu adalah rata-rata banyaknya kejadian atas variabel dependen Y yang terjadi pada selang waktu tertentu. Nah, kemudian regresi Poisson tersendiri itu juga dinamakan log linier yang merupakan model linier dari log rata-rata Poisson. Nah, terus bedanya apa dengan regresi logistik, regresi probit itu apa? Nah, itu bedanya ada terletak pada link function. Jadi di regresi Poisson sendiri itu juga ada link function seperti di regresi logistik maupun regresi probit. Nah, kalau misalkan di regresi logistik itu menggunakan link function logit, sedangkan di regresi probit itu menggunakan link function probit atau normit. Jadi logistik itu pakai link function logit, probit pakai link function probit atau normit. Kalau di regresi Poisson itu menggunakan link function len. Ini dia. Nah, ini adalah link functionnya. Kemudian dari link function tersebut kita dapatkan model sebagai berikut. Mu I sama dengan eksponensial beta 0 ditambah sigma berjalan dari C sama dengan 1 sampai P, BJ, XIJ. Di mana sebenarnya beta 0 dan beta C ini adalah regresi linier. Jadi regresi Poisson itu modelnya dari regresi linier ini tinggal ditambahkan eksponensial begitu. Nah, kemudian setelah modelnya dan link functionnya, maka yang pertama teman-teman lakukan biasanya adalah apa? Penaksiran parameter model regresi Poisson. Nah, di model regresi Poisson ini, penaksiran parameternya itu menggunakan MLE atau maksimum likelihood. Nah, penaksiran parameter model Poisson ini dengan langkah-langkah matematis seperti ini adalah langkah-langkah matematisnya dari penaksiran model regresi Poisson menggunakan MLE. Nah, kemudian ini saya tidak menjelaskan secara rinci ya untuk penurunannya, karena mungkin teman-teman sudah pernah mempelajarinya sewaktu di mata kuliah matematika statistik ya, insya Allah sudah dijelaskan di situ. Nah, jadi intinya di penaksiran parameter model Poisson ini tidak bisa dilakukan dengan menggunakan model OLS seperti di regresi linier. Nah, bisanya apa? Bisanya digunakan dengan MLE ini
atau maksimum likelihood estimation. Dan juga harus dilakukan dengan metode numerik, yaitu Newton-Raphson, yang biasanya dibahas dalam satu materi sendiri, yaitu analisis numerik. Jadi, karena kita berbicara dengan analisis data, maka kita langsung saja. Jadi, intinya seperti itu untuk penurunan rumusnya, ya insya Allah sudah paham, teman-teman. Nah, ini diselesaikan dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Jadi, nanti akan didapatkan nilai beta 0, beta 1, beta 2, dan beta lainnya sesuai dengan banyaknya variabel X-nya, begitu. Kemudian setelah dilakukan estimasi parameter, maka didapatkan beta 0, beta 1, dan beta lainnya, maka dilanjutkan dengan uji serentak. Sama seperti sebelum-sebelumnya untuk hipotesisnya, maksudnya sebelumnya itu di regresi linier, logistik, maupun probit itu uji serentaknya sama, yaitu hipotesisnya adalah H0, beta 1 sama dengan beta 0, sama dengan beta P sama dengan 0, yang artinya tidak berbeda signifikan. Kalau misalkan H1 berarti minimal ada satu beta C tidak sama dengan 0. Jadi ada yang signifikan begitu. Uji signifikansi secara serentak menggunakan maksimum likelihood ratio test atau MLRT dengan hipotesis pengujiannya adalah sebagai berikut yang saya sebutkan tadi. Kemudian untuk statistik ujinya itu menggunakan deviance dari model regresi Poisson yang merupakan statistik uji likelihood ratio. Nah, nilai devian ini atau DB topi ini dibandingkan dengan chi-square, chi-square tabel, di mana derajat bebasnya atau degree of freedom-nya adalah P, dan alfanya tergantung dari teman-teman yang biasanya pakai 0,05. Jadi nanti setelah teman-teman menghitung nilai deviance-nya, maka nanti akan dibandingkan dengan chi-square. Tolak H0 apabila nilai statistik uji dari deviance tadi lebih besar dari chi-square tabel. Nanti dibandingkan dengan chi-square tabel. Atau kalau misalkan teman-teman pakai software, nanti akan muncul p-value-nya, berarti tolak H0 apabila nilai p-value-nya itu kurang dari alfa 0,05. Seperti itu. Nah, setelah uji serentak, apabila ternyata terdapat minimal satu yang signifikan, itu berarti kita lanjutkan ke pengujian parsial. Nah, di pengujian parsial ini, untuk mengetahui parameter mana saja sih yang memberikan pengaruh secara signifikan terhadap model, seperti itu. Dengan hipotesisnya itu adalah BC sama dengan 0, A1-nya adalah BC tidak sama dengan 0. Statistik ujinya menggunakan uji T, di mana tolak H0 ketika nilai T ini, jadi T-nya mutlak, itu lebih besar dari T tabel. Alfa per 2, DF-nya adalah V, begitu. Atau kalau di software sama tolak H0 jika p-value kurang dari alfa, begitu. Nah, uniknya di regresi Poisson ini kita mengenal yang namanya overdispersi. Nah, overdispersi ini merupakan suatu pelanggaran asumsi pada model regresi Poisson. Nah, regresi Poisson dikatakan mengandung overdispersi jika nilai nilai varians dari Y-nya itu lebih besar dari nilai rata-ratanya. Jadi yang dicek adalah Y-nya. Jika nilai variansnya dari Y-nya itu lebih kecil dari nilai rata-ratanya, maka disebut dengan underdispersi. Nah, kejadian overdispersi itu dapat dituliskan seperti ini. Jadi nilai rata-ratanya nilai rata-ratanya kurang dari nilai variansnya, maka dia dikatakan overdispersi. Sedangkan kalau under dispersi itu berarti nilai rata-ratanya lebih besar dari nilai variansnya begitu. Nah, dampaknya apa kalau misalkan kita punya data yang over dispersi pada regresi Poisson? Dampaknya yang pertama yaitu pendugaan dari parameter koefisien regresi Poisson
tidak efisien, kemudian nilai standar error akan menjadi underestimate, kemudian kesimpulan yang beroleh menjadi tidak valid. Maksudnya tidak valid itu misalkan harusnya variabel X-nya itu signifikan, nanti dia ternyata nggak signifikan, atau bahkan sebaliknya. Jadi seperti itu, hasilnya tidak bisa representatif atau tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti itu karena ada ya masalah over dispersi atau under dispersi seperti itu. Nah, kondisi over dispersi ini dapat dilihat dari taksiran dispersi, yaitu nilai percent chi-square dan deviance yang dibagi dengan derajat bebas. Jika nilai tersebut lebih besar dari satu, maka terdapat over dispersi pada data. Nah, jika terdapat data over dispersi, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengembangkan regresi Poisson menjadi generalized Poisson regression atau GPR ini, yang merupakan pengembangan dari regresi Poisson yang digunakan untuk mengatasi kondisi overdispersi ini. Nah, sebenarnya model general Poisson ini hampir sama dengan regresi Poisson, tetapi mengasumsikan bahwa komponen randomnya itu berdistribusi general Poisson. Jadi kalau misalkan di regresi Poisson biasa itu kita tahu bahwa Y-nya itu berdistribusi Poisson, sedangkan kalau di general Poisson itu berarti kita mengasumsikan bahwa Y-nya itu adalah generalized Poisson, distribusinya begitu. Nah, ini adalah bentuk dari model generalized Poisson regression ya, seperti itu ini. Nah, kemudian untuk pengujian serentak dan parsialnya juga hampir sama dengan regresi Poisson. Nanti teman-teman bisa baca dan pelajarin lebih dalam lagi. Ya, ini sama semuanya. Kemudian, nah ini bedanya kalau misalkan di regresi generalized Poisson, itu bedanya ada di penaksiran parameternya. Kemudian kalau uji serentak dan parsialnya itu sama, dan bedanya lagi ada di nilai AIC. Jadi di Generalized Poisson ini kita bisa memilih model terbaik. Model terbaiknya menggunakan AIC. Seperti itu. Nah, suatu model dikatakan baik apabila memiliki nilai AIC yang terkecil. Ini adalah rumus AIC-nya. Kemudian nanti dihitung kalau misalkan dia memiliki nilai AIC terkecil, berarti dia adalah model yang terbaik. Begitu untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.